Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa, sayyidina wa maulana Muhammadin, ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, serta para jamaah salat subuh, Bapak dan Ibu yang insyaallah senantiasa diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi dan subuh yang berbahagia ini kita termasuk orang-orang yang berada dalam doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu subuh atau di waktu kita melaksanakan sholat subuh seperti ini. Dan insyaallah doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita tidak pernah ditolak oleh Allah. Apalagi doa yang beliau sampaikan adalah keberkahan. Keberkahan apa yang beliau maksudkan? Keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam umur, yang insya Allah juga keberkahan dalam rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kita tim ACT membersamai beliau Al-Mukarram Syekh Syadi Fuad Al-Asram yang berasal dari Gaza, Palestina. Beliau ini memang asli orang sana, Bapak Ibu, lahir di sana, tinggal di sana, dan besar di sana. Bahkan hari ini anak dan istri beliau tinggalkan untuk bisa menjumpai kita di Indonesia dalam beberapa hari selama bulan Ramadan. Beliau menghatamkan hafalan Qur'annya ketika umur 13 tahun, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di Palestina sana, menghafal Quran itu lebih diutamakan daripada yang lainnya. Jadi anak-anak yang umurnya 6 tahun, bahkan 5 tahun, seperti beliau, sudah dimulai untuk menghafalkan Al-Quran. Yang nanti ketika umur mereka 12-13 tahun, maka akan selesai hafalannya dalam 30 juz. Yang hafalannya yakni bersanad. Jadi gurunya nyambung ke gurunya dan seterusnya. Dan alhamdulillah beliau ini di sana sebagai pengajar Al-Quran yang beliau bercerita kepada kami sudah menelurkan murid-muridnya sebanyak 12 orang yang semuanya sudah selesai hafalannya. Dan salah satunya ada yang berumur 12 tahun. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, tujuan beliau hadir di antara kita yang pertama adalah untuk menjenguk saudara-saudaranya di Indonesia. Karena sesama orang muslim adalah saudara. Banyak sekali hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan bahwasanya seorang muslim itu diibaratkan sebuah bangunan. Sebuah bangunan tidak akan berdiri kokoh apabila unsur-unsur yang ada di dalamnya tidak dipenuhi. Begitulah beliau menganggap kita saudara-saudaranya di Indonesia. Maka yang kedua yang ingin beliau sampaikan kepada kita adalah memberi kabar. Bagaimana kabar saudara-saudara kita di Palestina? Karena tidak banyak media-media yang mengekspos, yang memberitahukan kita bagaimana kondisi terkini di Palestina sana. Maka tanpa memperpanjang waktu, kita persilahkan beliau li tuqaddima al-muhadarah wa al-akhbar fi an ahwali daulati Palestina. Fal yatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala udwana illa ala zalimin. والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقائدنا وطب قلوبنا وقدوتنا
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. الحمد لله شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأنعم علينا بنعم كثيرة وجليلة، فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. قولوا آمين آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة المسلمون، يقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. لا تشد الرحال إلا إليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا أي المسجد النبوي. إن هذا المسجد المبارك أعطى لأرض فلسطين بركة عظيمة وجليلة، فببركة هذا المسجد الذي كان محطة من محطات رحلة الإسراء والمعراج، بارك الله عز وجل في أرض فلسطين، أرض الأنبياء والمرسلين، أرض المحشر والمنشر. فقد قال: الذي باركنا حوله، جعل بركة الأرض ببركة هذا المسجد المبارك. فقد أوحى إلى النبي أن يؤم بالأنبياء جميعا إماما وصلى فيه بالأنبياء، وعرج منه إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى. هذه هي البركة العظيمة لهذا المسجد. هذا المسجد الذي هو معلم عظيم جليل من معالم الإسلام والمسلمين في أرض العالم جميعا. هذا المسجد الذي لا يحق الصلاة إلا فيه، لا تشد الرحال ويعقد زمام السفر إلا إليه وإلى الكعبة. فكما أنت تعد نفسك للذهاب للحج والعمرة في الكعبة المشرفة، يجب أن تعد نفسك لتذهب لتصلي هناك في المسجد الأقصى المبارك. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, barusan beliau membacakan kepada kita surah Al-Isra ayat pertama, di mana Allah Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang dimana Allah memberikan berbagai macam keberkahan disebabkan adanya Masjidil Aqsa di tanah-tanah yang berada dekat Masjidil Aqsa di Palestina sana. Lalu juga baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, janganlah kalian melakukan perjalanan jauh kecuali menuju 3 masjid, kata beliau. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidi atau Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian,
Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama sebelum Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya kiblat umat muslim untuk melakukan ibadah adalah menuju Masjidil Haram. Lalu baginda juga menjelaskan ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami tempat di bumi ini yang Allah sendiri telah memuliakannya." Apa jawab baginda Nabi? Beliau menjawab, di sana, di Masjidil Aqsa, di tanah Syam, atau yang lebih kita kenal dengan negara Palestina pada saat sekarang ini. Beliau menjelaskan kepada kita tentang ayat dan hadis tentang kemuliaan Masjidil Aqsa. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Beliau ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah Tuhan sekalian alam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk paling mulia ciptaan Allah di dunia ini. Beliau memuliakan Masjidil Aqsa sedemikian rupa dengan menyebutkan langsung di dalam Al-Quran bahwasanya Allah memberikan keberkahan yang banyak di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Ini menjadi tanda bagi kita yang mengaku sebagai hamba Allah, yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk memuliakannya juga. Bagaimana cara memuliakan Masjidil Aqsa? Bapak Ibu sekalian, hari ini sudah tidak asing lagi bagi kita bahwasanya negara beliau, yaitu Palestina, sedang berada di bawah penjajahan Zionis Israel. Dan hal tersebut amat sulit kita dapatkan informasinya dari berbagai media yang ada. Akan tetapi hari ini beliau datang di tengah-tengah kita akan memberitahukan kita langsung kondisi terkini yang Masya Allah Bapak Ibu sekalian, cerita beliau yang sangat membuat kita kaget. Beliau sekarang umurnya 25 tahun. Dan beliau terakhir sholat di Masjidil Aqsa ketika beliau berumur 4 tahun. Apakah beliau enggan untuk mendatangi Masjidil Aqsa? Jawabannya adalah tidak. Tapi keadaan yang memaksa beliau dan saudara-saudara kita di Palestina untuk tidak berangkat atau melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsa sana, Bapak Ibu sekalian. إن هذا المسجد أيها الإخوة المسلمون الذي شد إليه الرحال عمر بن الخطاب في زمنه وحرره من الصليبيين، ومن بعده استغاثت إحدى الحرائر هناك بصلاح الدين فلبى لها النداء وذهب محررا إليه وفتحه. هو اليوم يغتصب من الاحتلال الإسرائيلي. هو اليوم يمنع المسلمون فيه من الصلاة. هو اليوم يشرد أبناء شعبه المسلمين هناك من أرضهم ويقتلون، ولكنهم مرابطون هناك متمسكون بأرضهم ووطنهم، متمسكون بمسجدهم، مسجد الإسلام والمسلمين، المسجد الأقصى. إن إخوانكم هناك في فلسطين كل يوم يتعرضون لأعتى أنواع العقوبات من تشريد وتهجير وقصف وقتل. كل يوم يضطهدون بلا ذنب ولا عمل أي شيء إلا سوى أنهم باقون على أرضهم ويحمون مسجدهم، إلى أنهم يقفوا بوجه عدوهم بألا يجعلوه يخرب هذا المسجد ويدمره. فإن الاحتلال كل يوم يحفر تحت المسجد الأقصى، يريد أن يهدم هذا المسجد
ويبني مكانه معبده المزعوم الذي يدعي وجوده ولا أصل له، فإن المسجد الأقصى قد وجد قبل وجود بني إسرائيل، وهم بذلك يكونوا قد أنهوا معلما من معالم الإسلام والدين، والمسلمون في سبات، ولكن أهل فلسطين لم يتركوا مسجدهم ولن يتخلوا عن أرضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أرض فلسطين وعن الرباط فقال: هناك في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، هذا هو الرباط هناك في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ما هو الأجر يا رسول الله للمرابط؟ فقال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذا هو أجر المرابط، لن تمس عيناه النار بإذن الله عز وجل، فهذا وعد نبينا صلى الله عليه وسلم. Beliau menceritakan kepada kita barusan bahwasanya ketika kondisi umat muslim di dunia, khususnya di Indonesia pada hari ini, ketika menjelang Ramadan, Masya Allah, kita bisa bergembira, kita bisa dengan senang hati berangkat dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara kita di Palestina sana, bahkan untuk memasuki Masjidil Aqsa saja mereka dilarang oleh para tentara Zionis Israel. Coba kita bayangkan, kita punya Masjid Al-Azhar yang sedemikian megahnya, yang ingin kita makmurkan, akan tetapi kita dilarang untuk melakukan ibadah, menyembah kepada Allah dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Apa yang kita rasakan Bapak Ibu sekalian? Pasti kita merasa kesal, merasa geram dan merasa sedih terhadap orang yang telah melarang kita untuk melaksanakan ibadah. Hal tersebutlah yang sedang saat ini dirasakan oleh beliau dan saudara-saudara kita di Palestina sana. Beliau juga menceritakan bahwasanya tanah Palestina, jika kita kembali kepada sejarah, pertama kali dibuka oleh Khalifah Umar bin Khattab dari tangan tentara Romawi. Lalu dilanjutkan pada masa kekhalifahan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Bapak Ibu sekalian, hari ini mereka memanggil saudara-saudaranya. Siapa saudara mereka? Rasulullah memberikan perumpamaan kepada kita bahwa perumpamaan seorang muslim dengan yang lainnya diibaratkan sebagai suatu tubuh. Apabila satu bagian dari tubuh tersebut merasa sakit, maka pasti bagian tubuh yang lain akan merasa sakit pula. Coba, mungkin di antara kita ada yang pernah merasakan sakit gigi. Apakah yang sakit hanya bagian gigi saja? Tentu jawabannya tidak. Kepalanya sakit, tangannya sakit, bahkan kakinya yang tidak sakit juga ikutan sakit. Maka jika kita mengaku sebagai orang muslim, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad yang sedemikian rupa, beliau telah memberikan perumpamaan kepada kita. Jika kita sudah mendengar kabar yang beliau sampaikan kepada kita, bahwa saudaramu itu sedang disakiti hari ini, saudaramu sedang dizalimi hari ini, maka apabila kita merasa baik-baik saja, kita merasa seolah tidak ada apa-apa, maka perlu ditanyakan keislaman kita, Bapak Ibu sekalian. Apakah kita ini muslim yang benar-benar muslim, yang digambarkan oleh Rasulullah sebagai satu bagian tubuh yang utuh, atau hanya muslim yang keluar dari mulut saja,
Muslim yang hanya melaksanakan ritual ibadah tanpa memperhatikan kondisi sosial, kondisi kemanusiaan, apalagi saudara-saudara kita sedang berada di bawah penjajahan Zionis Israel, laknatullah alaihim. Beliau mengulangi kepada kita bahwasanya ketika baginda Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, maka jawaban beliau, salah satu tempat yang Allah muliakan di dunia ini adalah tanah suci Palestina. Maka Bapak Ibu sekalian, perlu kita tanyakan kepada diri kita. Nanti di yaumil hisab kita akan ditanya oleh Allah. Wahai anak Adam, sebuah hadis qudsi yang Allah berfirman, wahai anak Adam, aku merasa sakit, kata Allah, tapi kenapa kalian tidak menjengukku, kata Allah di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu anak Adam itu menjawab, ya Allah, bagaimana kami menjengukmu sedangkan engkau Tuhan sekalian alam? Lalu apa kata Allah? Di sana ada hamba-hambaku yang sedang kesakitan, yang sedang merasa kesusahan, akan tetapi kalian tidak menjenguknya, kalian tidak membantunya. Apabila kalian membantunya, niscaya akan kalian dapati sesungguhnya aku bersama mereka. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, ini adalah kejadian yang beliau saksikan dan saudara-saudara kita saksikan setiap hari. Mereka dengarkan dengan telinga mereka setiap hari. Bahkan tadi malam sebelum kita istirahat, beliau memperlihatkan kepada saya melalui HP-nya terdapat serangan bom yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel. Beberapa orang meninggal dunia. Beliau mengatakan, mereka diperlakukan seperti itu bukan karena mereka salah. Kalau mereka salah, mungkin masih masuk akal. Tapi mereka tidak melakukan kesalahan. Mereka tinggal di tanah air yang mereka cintai. Tapi mereka dizolimi oleh tentara Zionis Israel. Laknatullah alaihim. Sekalian, mungkin akan kita saksikan beberapa cuplikan video